Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Mau nanya Ustaz? Ya, saya mau jawab insyaallah. Kita ingin hijrah tapi kondisi saat ini kita ada di jurusan kuliah fashion design yang terkadang kita dituntut untuk menggambar makhluk bernyawa dengan mendesain baju yang tidak berhijab. Baiknya solusi untuk kita bagaimana ya? Sederhana. Arahkan desainnya sebagai modal untuk membuat desain Islami. Anak kan baru kuliah, baru bikin dasar bukan untuk dipublikasikan. Kan udah membuat teori. Setelah jadi, tahu dasarnya, paham arahnya, arahkan kepada desain-desain Islami. Fashion Islami bikin jilbab yang model bagus, jilbab syar'i yang bagus, bikin pakaian-pakaian, baju koko yang bagus, pakaian untuk anak-anak, pakaian untuk remaja, bikin pakaian untuk olahraga yang menutup auratnya. Silahkan buat, arahkan. Ya, desain-desain yang terbuka tadi, arahkan untuk bikin pakaian yang dalam-dalam, kaos dalam, bagian celana dalam, bagian kerudungan bagian dalam, itu selesai. Ya, ini sebetulnya bisa ketemu caranya. Kalian mendesain misalnya, ya hal-hal makhluk-makhluk yang bernyawa, tinggal dilihat batasan-batasannya. Apa yang nggak boleh, apa yang boleh. Nggak boleh tampak semuanya misalnya, ya bikin sebagiannya buram, ya. Bikin sebagian misalnya tidak utuh. Ini mata yang satu utuh, yang satu misalnya tutup sedikit. Ya, misalnya nggak sempurna utuh seluruhnya, itu boleh-boleh saja, sah hukumnya, silakan. Ya, bahkan bagian-bagian tertentu ada yang dibenarkan. Ya, apa itu misalnya? Bagian pendidikan, itu boleh utuh untuk pendidikan. Misal Anda belajar biologi, harus utuh kan dunia kesehatan. Ya, makanya ketika Anda didapatkan pada patung tertentu, misalnya patung, hukum patung kan kalau kita buat untuk pengkultusan atau hal yang tidak dibenarkan, haram hukumnya. Bikin patung sengaja misalnya, ya saya akan melihat patung seperti melihat orangnya, haram. Ya, awas hati-hati, haram. Bahkan nanti bisa masuk jin tertentu ke dalamnya. Ini yang pertama kali terjadi, melahirkan kemudian yang hal-hal dipertuhankan, asalnya dipatungkan dari orang-orang soleh. Nanti ada di surat Nuh namanya. Ya, ada Suwa, ada Ya'uq, Yaghuth. Ya, itu ada asalnya, itu siapa? Asalnya orang soleh. Ketika mereka meninggal, mulai rindu masyarakat, rindu sampai serindu-rindunya dibikinlah karya berupa patung untuk mengabadikan. Lama-lama ketika lewat, setannya masuk ke situ. Ih, kayaknya melihat deh patung ini. Ih, kayaknya bisa mengamati saya. Ih, kayaknya memberikan suatu inspirasi tertentu. Akhirnya besok-besok kayak orang hidup, dibikinlah, dikasih makanan, kasih buah-buahan, asalnya ke situ. Sampai jadi sesembahan. Tapi kalau untuk jadi pelajaran boleh. Jurusan biologi, belajar anatomi, kan nggak bisa belajar sebagiannya. Harus semua utuh, makanya bikin patung utuh, tengkoraknya utuh, kan? Dari atas sampai dengan ke bawah. Ini bagian kepala, ini bagian mata, ini bagian hati, ini sarafnya ke sini, harus utuh semua. Kalau enggak ya belajarnya enggak utuh, begitu mau operasi. Mana bagian mata? Aduh nggak bisa, kenapa? Saat belajar ini nggak boleh, haram. Ya meninggal pasiennya. Itu boleh, sah-sah saja. Termasuk Anda dalam konteks pembelajaran, pada hal yang dibutuhkan secara darurat, primer kebutuhan. Ini berlaku kaidah fikih, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Asal darurat karena penting membolehkan bahkan sesuatu yang dilarang. Apa hukumnya ghibah? Membicarakan keburukan orang. Dasarnya haram, tapi dibenarkan pada dua hal. Ini contoh saja. Apa dua hal ini? Satu, konsultasi seseorang kepada orang soleh atau orang yang dibenarkan punya kapasitas keilmuan untuk menyelesaikan persoalan. Di rumah tangga ada masalah, nggak boleh dibuka. Tapi kalau konsultasi kepada pihak ketiga yang dibenarkan, dasarnya ayat Quran surah keempat ayat 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Anda ceritakan misalnya kesalahan suami, aibnya istri untuk mendapat solusi, bukan untuk digibahkan, sah. Yang kedua, maaf, dalam mahkamah ada hakim di situ, Anda diminta jadi saksi. Apakah benar saudara menyaksikan saat dia mencuri? Boleh disebutkan. Bagaimana saat pencurian terjadi? Begini, itu sah. Maka nggak berlaku di sini hukum penerapan ghibah seperti yang asal tadi. Saudara saksi, apa yang Anda saksikan ketika dia berbuat pencurian itu? Maaf Pak Hakim, tidak bisa saya sampaikan. Kenapa nggak bisa Anda sampaikan? Anda kan saksi. Ghibah Pak. Saya takut Pak, kalau benar ghibah, kalau salah fitnah. Itu menempatkan hadis bukan pada tempatnya. Jelas sampai sini? Maka bagian yang Anda tanyakan ini, kalau ini desain untuk pembelajaran, hal-hal yang Anda siapkan untuk membuat desain-desain Islami di masa depan, maka sah-sah saja. Itu dalam konteks pembelajaran. Jelas? Nanti kalau saya sarankan, kalau Anda nanti mau membuat teman-teman sekalian, ke depannya bahkan ya paket-paket tertentu, kalau bisa ya langsung aja arahkan.
bikin karya tulisnya tentang fashion Islami. Fashion Islami di masa milenial. Ya, Masya Allah. Membuat jilbab anti air. Kan? Membuat celana sarung anti banjir. Gimana caranya? Ya, begitu ada banjir, angkat sarungnya, ya kan?